Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ado Fitri Rahmadani, SPD, MPDT, sebagai pembina mata kuliah Teknologi Digital yang telah memberikan tugas tentang hukum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Haida, NPM 211112111105, kelas 1C. Di sini saya akan membahas tentang kasus nenek Mina yang dihukum 1 bulan 15 hari karena mencuri 3 buah kakao. Nenek Mina yang berusia 55 tahun tak pernah menyangka perbuatan istrinya memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan RSA akan menjadikannya sebagai persakitan di ruang pengadilan. Bukti kulo sampai seksama dan ketinggalan kendaraan laras. Oh, ditahan 2. Vonisnya berapa lama, Mas? Bulan. Kan untuk perbuatannya itu dia diganjar 1 bulan 15 hari di penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Ironi hukum di Indonesia ini berawal saat Mina sedang memanen kedelai di lahan garapannya di Dusun Sidoarjo, Desa Dharma Keradenan, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah pada 2 Agustus lalu. Lahan garapan nenek Mina ini juga dikelola oleh PT RSA untuk menanam kakao. Ketika sedang asik memanen kedelai, mata tuan Mina tertuju pada 3 buah kakao yang sudah ranum. Dari sekadar memandang, Mina kemudian memetiknya untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya. Setelah dipetik, 3 buah kakao itu tidak disembunyikan melainkan diletakkan begitu saja di bawah pohon kakao tersebut. Dan tak lama berselangnya waktu, lewatlah seorang mandor perkebunan kakao PT RSA tersebut. Mandor itu pun bertanya siapa yang memetik buah kakao itu. Dengan polos Mina mengaku hal itu perbuatannya. Mina pun diceramahi bahwa tindakan itu tidak boleh dilakukan karena sama saja mencuri. Sadar perbuatannya salah, nenek Mina langsung meminta maaf kepada sang mandor dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. 3 buah kakao yang dipetiknya pun diserahkan kepada mandor tersebut. Mina berpikir semua beres dan dia kembali bekerja. Namun dugaannya meleset. Peristiwa kecil itu ternyata berbuntut panjang sebab seminggu kemudian dia mendapatkan panggilan pemeriksaan dari kepolisian. Proses hukum terus berlanjut sampai akhirnya dia harus duduk sebagai seorang terdakwa di pengadilan atas kasus pencurian di pengadilan PN Purwokerto dan hari pada Kamis 19. Proses hukum terus berlanjut sampai akhirnya dia harus duduk sebagai seorang terdakwa kasus pencuri di Pengadilan Negeri PN Purwokerto dan pada Kamis 19 bulan 11 2009 majelis hakim yang dipimpin oleh Musli Bambang Rukmono SH memvonisnya 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan. Mina dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian. Selama persidangan yang dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, nenek Mina terlihat tegar. Sejumlah kerabat, tetangga, serta aktivis LSM juga menghadiri sidang itu untuk memberikan dukungan moral. Hakim menangis pantauan Detikcom. Semangat terdakwa Mina haruslah diapresiasi. Menghadiri persidangan tepat waktu meski letih. Suasana persidangan Mina berlangsung penuh keharuan. Selain menghadirkan seorang nenek yang miskin sebagai terdakwa, majelis hakim juga terlihat agak ragu menjatuhkan hukuman kepada nenek tersebut. Bahkan ketua majelis hakim Musli Bambang Rukmono SH terlihat menangis saat membacakan vonis. Kasus ini kecil namun sudah melukai banyak orang, ujar Musli. Vonis hakim 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan disambut gembira keluarga, tetangga dan para aktivis LSM yang mengikuti sidang tersebut. Mereka segera menyalami nenek Mina karena wanita tua itu tidak harus merasakan dinginnya sel tahanan.
Hanya itu penjelasan tentang kasus nenek Mina tersebut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.